Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD Presti NTG, tapi Ibu Kepala Sekolah. Yang saya hormati dan banggakan Bapak dan Ibu Guru. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmatnya lah sehingga kita masih diberi kesempatan untuk hadir di tempat ini guna melaksanakan merancang pembelajaran berbasis proyek dengan komunitas belajar sekolah. Salawat dan taslim tak lupa pula marilah kita kirimkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi suri tauladan kita. Jadi izin Bapak Ibu, saya menyita waktu tak sedikit karena kebetulan kami dari kegiatan PKG PJOK Bantaeng tahun 2024 yang dilaksanakan oleh BPGP Sulawesi Selatan akan melangsungkan atau melakukan merancang pembelajaran berbasis proyek dengan komunitas belajar di sekolah. Jadi ini yang kami diberikan tugas untuk merancang proyek pembelajaran di komunitas belajar sekolah. Nah, berkaitan dengan KBS di sini atau komunitas belajar sekolah, bagaimana guru PJOK itu sendiri bisa berkolaborasi dengan guru kelas atau guru mapel lain. Jadi kami di sini akan mengkolaborasikan antara guru PJOK dan guru kelas. Nah, seperti juga halnya dengan guru kelas yang mempunyai P5, kami juga ada P5 dalam PJOK. Nah, seperti inilah nanti yang saya akan jelaskan di bagaimana saya akan merancang atau merencanakan pembelajaran yang berbasis proyek. Di sini saya akan mengangkat tema bagaimana latihan jogging pada siswa kelas 5. Jenis proyeknya itu kokurikuler. Ini saya mengangkat tema bagaimana latihan jogging. Jadi anak-anak siswa kelas 5 nantinya kita akan berkolaborasi bagaimana melakukan atau mengawasi melatih saat jogging pada kelas 5. Nah, latar belakang. Di sini ada beberapa latar belakang yang muncul dari rancangan pembelajaran berbasis proyek dengan melibatkan komunitas belajar sekolah. Seperti yang tadi saya sampaikan, adanya keterlibatan KBS atau komunitas belajar sekolah. Yang pertama itu, anak adalah masa depan yang penuh harapan bahwa anak-anak merupakan generasi penerus yang akan membentuk dan menentukan arah masa depan masyarakat dan bangsa. Oleh karena itu, investasi dengan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan anak-anak sangat penting untuk memastikan mereka tumbuh menjadi individu yang berdaya saing, berkualitas, dan berkontribusi positif bagi dunia. 2. Melalui rancangan pembelajaran berbasis proyek, mata pelajaran PJOK diharapkan pendekatan pengajaran yang mengakomodasi melalui rancangan pembelajaran berbasis proyek mata pelajaran PJOK. Jadi di sini ada disebutkan atau dituliskan bagaimana PJOK itu merancang pembelajaran berbasis proyek. Saya rasa apa saya baca semuanya, Bu? Atau yang penting-penting saja? Oke. Jadi 3, melalui rancangan pembelajaran berbasis proyek mata pelajaran kepemimpinan murid diharapkan memiliki dan menguasai suara, pilihan, dan kepemilikan. Jadi di sini ada suara apa lagi? Pilihan dan kepemilikan. Jadi choice, voice, dan owner apa? Ownership apa?
Jadi ada choice, voice, dan honor. Ya. Jadi artinya itu adanya peserta didik kita memiliki choice, suara, mereka bebas bersuara, menyampaikan pendapat mereka, voice, pilihan mereka, mereka juga bebas menentukan pilihan mereka, dan honor, rasa kepemilikan mereka. Artinya mereka merasa memiliki apa-apa yang ada di sekolah ini. Itu yang dibahas di sini di choice, voice, dan honor. Anak-anak pada dasarnya senang dengan bermain, gerak, dan berlari mengikuti nurani mereka. Jadi ini sebenarnya gerak dasar yang setingkat anak-anak itu masih memiliki kesenangan atau kegemaran saat berlari dan berjalan. Nah, tujuan pembelajaran dari pembelajaran berbasis proyek ini dirancang yaitu pengembangan keterampilan praktis. Semua dapat mengembangkan keterampilan fisik dan teknis pada olahraga melalui proyek yang melibatkan praktik langsung seperti merancang dan melaksanakan kegiatan olahraga. 2. Peningkatan kreativitas dan inovasi. Melalui proyek, siswa didorong untuk berpikir kreatif, inovasi, dan menciptakan permainan untuk aktivitas fisik baru yang dapat dilakukan di lingkungan mereka. Jadi di sini anak-anak mereka bisa bebas melakukan kegiatan atau aktivitas yang baru yang mereka temukan bisa dilakukan di lingkungan sekolah. Yang ketiga, kerjasama tim. Yang keempat, penerapan teori dalam praktik. Yang kelima, kesadaran, kesehatan, dan kebugaran. Yang keenam, pengembangan keterampilan atau problem solving. Problem solving ini masalah-masalah ya. Betul, di sini ada guru bahasa Inggris, masalah pemecahan masalah. Ini problem solvingnya. Atau mereka bisa memecahkan masalahnya sendiri, mencari akar masalahnya sendiri saat proses pembelajaran. Terus ketujuh, motivasi belajar. Bagaimana kita meningkatkan motivasi belajar mereka, bagaimana mereka meyakinkan dirinya sendiri untuk memotivasi diri sendiri. Yang kedelapan, peningkatan rasa tanggung jawab. Nah, ini semua kedelapan ini adalah tujuan pembelajaran dalam pembelajaran berbasis proyek yang dirancang nanti bersama-sama berkolaborasi antara guru PJOK atau guru magang dengan guru kelas. Capaian, langkah-langkah, dan hasil diharapkan untuk setiap tujuan. Jadi di sini capaian nanti, apapun capaian atau langkah dan hasil itu harus memiliki tujuan. Memulai rencana pembelajaran PJOK ini diharapkan peserta didik dapat menentukan sendiri bentuk gerak yang akan dilakukannya. Jadi itu tadi yang kembali lagi berkreasi, anak-anak di mana berkreasi, mereka bebas menentukan gerak seperti apa yang mereka inginkan. Peserta didik diharapkan dapat berpikir kreatif, menentukan sendiri bentuk pendidikan gerak dan menyesuaikan dengan kondisi sekolah. Peserta didik diharapkan senantiasa bekerja sama dalam tim dan memelihara kekompakan sportivitas selama permainan berlangsung. Peserta didik diharapkan memahami kesehatan kebugaran olahraga dalam kehidupan sehari-hari. Peserta didik diharapkan memahami gaya hidup sehat kebugaran dapat meningkatkan kesehatan baik secara fisik, begitupun mentalnya. Peserta didik diharapkan dapat menemukan solusi dan setiap pembelajaran yang didapatnya. Peserta didik diharapkan peningkatan motivasi belajar dengan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Peserta didik diharapkan bertanggung jawab atas tugas dan perannya dalam sebuah tim permainan. Jadi nanti adanya langkah-langkah atau rancangan pembelajaran yang akan dilaksanakan pada tanggal 20 November 2020 pada pukul 7.45 WITA kelas 5 SD Presimi. Jadi wilayah kita sekitaran SD Presiden ini. Nah, struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Rancangan pembelajaran berbasis proyek mata pelajaran PJOK ini direncanakan akan dilaksanakan pada peserta didik kelas 5 dengan jumlah peserta 14 orang dengan rincian 7 laki-laki dan 7 perempuan. Rencana proyek ini adalah kebugaran jogging. Nah, ini
eh, yang paling fokus kita atau tema utama kita adalah kebugaran joggingnya. Ini yang hal yang paling nanti kita bahas paling mendalam di komunitas kita, atau yang saya sendiri yang akan membahas ini, kebugaran jogging. Dalam proyek ini keterlibatan komunitas belajar ini sangat diharapkan. Peran guru mapel PJOK berdiskusi bersama anggota komunitas belajar, peran guru kelas memanfaatkan rencana pembelajaran PJOK ini dengan menyiapkan rubrik penilaian melalui dengan beragam gerak dilakukan peran guru mapel agama. Jadi ada beberapa di sini, peran guru agama, peran guru kelas, dan kebetulan ada peran guru bahasa Inggris. Dan menyiapkan model pembelajaran melalui framework PPT atau video pendek dan sebagainya. Nah, sumber daya yang dapat digunakan yaitu sarana dan pelaksanaan sarana. Di sini ada lapangan sekolah dan lingkungan sekitar sekolah. Jadi kita bisa memanfaatkan, karena kalau jogging itu kita butuh memang akses atau wilayah yang luas atau panjang. Jadi kita bisa memanfaatkan di lingkungan sekitar kita, makanya kita gunakan di pinggir jalan untuk jogging untuk kelas minum. Terus walaupun kita memilih lapangan yang jauh dari yang buat standar lapangan sekolah, namun lapangan ini masih bisa dilakukan untuk permainan modifikasi. Jadi kebetulan kita mempunyai lapangan yang standar lah, tapi bisa digunakan untuk lapangan modifikasi. Next. Evaluasi. Hasil yang ingin dicapai tentunya melalui sebuah evaluasi melalui rancangan pembelajaran berbasis proyek mata pelajaran PJOK ini. Anggota komunitas belajar diharapkan mengevaluasi rancangan ini dengan bentuk evaluasi seperti wawancara, survei, refleksi peserta didik, dan seterusnya. Tantangannya dalam sebuah rancangan tentunya akan ada tantangan yang akan dihadapi. Salah satunya rancangan yang bisa dihadapi adalah rancangan ini akan terlihat baru pada peserta didik, sehingga diperlukan penjelasan dan pemahaman kepada peserta didik. Sebelum memulai rancangan ini, guru mapel PJOK akan menjelaskan jogging dan manfaatnya. Jadi sebelum saya memulai rancangan proyek ini, saya sendiri akan menjelaskan kepada peserta didik kelas 5 bagaimana jogging itu seperti apa, jogging apa manfaatnya, jogging apa yang harus dilakukan saat jogging, bagaimana posisi tubuh, nah seperti itu. Dan terima kasih. Jadi itu tadi yang saya bisa presentasikan kepada Bapak dan Ibu guru, bagaimana pembelajaran berbasis proyek pada PJOK dan keterlibatan atau kolaborasi dengan Bapak dan Ibu guru kelas atau mapel-mapel yang lainnya. Jadi mungkin ada masukan atau saran dari Bapak Ibu atau pertanyaan dari Bapak Ibu yang ingin menyampaikan apa-apa saja, atau hal yang perlu diperbaiki atau masih kurang paham tentang pembelajaran berbasis proyek. Mungkin saya persilakan, ada Bapak Ibu? Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak untuk kesempatan yang diberikan kepada kami untuk bertanya. Jadi setelah saya tadi menyimak dari pemaparan materi dari Bapak, ada sedikit yang kami garis bawahi di sini. Saya ingin mengatakan kira-kira apa dampak dari penerapan pembelajaran berbasis proyek ini terhadap peserta didik jika ini yang kita terapkan di sekolah kita. Terima kasih. Ya, jawab dulu ya. Ya, terima kasih atas jawaban oleh Pak Hairul yang sangat luar biasa, menginspirasi. Jadi apa dampak apa tadi Pak, penerapan berbasis proyek pada peserta didik? Jadi dampaknya itu bagaimana, seperti tadi materi ini misalnya jogging, bagaimana
kita bisa menjelaskan atau memberitahukan kepada peserta didik bahwasanya dalam olahraga itu atau aktivitas fisik itu sangat diperlukan atau meyakinkan mereka bahwa pentingnya kesehatan. Jadi di sini selain dari pembelajaran jogging itu sendiri, dampak dari proyek ini bagaimana meyakinkan mereka atau peserta didik ini tentang kesehatan. Karena kita tahu sendiri jogging itu sebenarnya bukan aktivitas berat, tapi cuma lari-lari santai. Nah ini juga bisa diyakinkan kepada mereka bahwa lari-lari santai itu bisa menjadikan suatu untuk kesehatan bagi peserta didik. Jadi tidak serta-merta harus lari cepat baru dibilang sehat, harus cepat lari jalan dibilang sehat, tapi lari santai atau jogging itu bisa meyakinkan kepada peserta didik untuk bahwasanya kesehatan itu juga masuk di jogging atau kebugaran tubuh fisik mereka juga bisa di jogging. Terima kasih. Mungkin itu saja Pak Haid. Ada lagi? Ya, silakan Ibu Iri. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi tadi kan di materinya ada tentang evaluasi hasil implementasi kegiatan pembelajaran berbasis proyek, yaitu wawancara, survei, refleksi peserta didik, dan seterusnya. Jadi pertanyaan saya untuk proyek Bapak yaitu kegiatan jogging untuk kelas 5, bagaimana cara mengevaluasi hasil implementasi kegiatan berbasis proyek ini terhadap peserta didik? Apakah Bapak memakai semua yang disebutkan tadi atau salah satunya atau perpaduan dari beberapa cara evaluasi yang tadi disebutkan? Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaan dari Ibu Iri. Jadi bagaimana mengevaluasi dari hasil pembelajaran berbasis proyek ini? Dengan cara yang pertama itu tadi, dengan cara wawancara. Bagaimana kita bisa mewawancarai peserta didik, seperti menanyakan mereka kembali apakah dari kalian melakukan jogging bisa bagaimana rasanya, bagaimana bagaimana kemampuan napasnya, bagaimana kemampuan larinya, bagaimana pengaturan napasnya, itu dengan wawancara. Terus dengan survei. Survei ini bisa kita lakukan baik dari teman itu sendiri maupun dari gurunya. Jadi bisa melihat secara langsung atau bisa menanya-nanya ke peserta didik lainnya. Terus refleksi peserta didik. Nah, ini refleksi peserta didik ini kembali lagi ke guru atau teman-teman yang masuk di proyek ini atau kolaborasi dengan saya bisa melakukan refleksi peserta didik. Nah, karena kita di sini kan berkolaborasi antara guru PJOK dan guru mapel lainnya. Begitu tentang bagaimana mengevaluasi, sebenarnya ada lagi sebenarnya asesmen, tapi ini kan asesmen bahasa biasa sama sebenarnya, yang refleksi apa menilai itu sama bersama. Jadi mungkin itu Ibu Iri bagaimana? Jadi semua evaluasi tersebut dilakukan, bukan cuma salah satunya. Iya, bisa kita lakukan semua karena bisa kita tanya-tanya langsung, apakah bisa kita dari gurunya, bisa dari peserta didik itu sendiri untuk menilai temannya, dan kolaborasi dengan gurunya. Mungkin itu saja penyampaian dari kegiatan saya di PKJ PJOK yang pembelajaran berbasis proyek. Terima kasih lagi kepada Bapak Ibu atas waktu yang sudah diberikan kepada saya untuk memaparkan atau menjelaskan bagaimana merancang pembelajaran berbasis proyek dengan komunitas belajar sekolah atau KBS. Jadi
Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.